Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa. Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita masuk pembelajaran yang keempat dan kelima. Nah, yang pertama kita masuk pembelajaran yang keempat dulu. Nah, tahukah kamu pekerjaan kepala desa? Nah, hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Nah, hari ini ternyata kita belajar tentang pekerjaan seorang kepala desa. Nah, Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggang kedekatan mereka. Nah, kedekatan mereka juga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar. Tak pernah terlewat untuk saling menegur, sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal. Nah, di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri, melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Tak Tulus atau Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Nah, kemudian sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah. Nah, pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua suka rela membantu. Nah, mereka juga tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa juga membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, ternyata sifat dari kepala desa ini adalah murah hati, selalu menegur sapa warganya. Nah, kemudian berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal yang baik atau yang bisa kita contoh dari Pak Tulus. Nah, yang pertama, Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Pak Tulus juga dengan ikhlas menolong warganya. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Nah, ini merupakan hal baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus.
Nah, kemudian apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Nah, dengan membantu warganya, Pak Tulus sudah mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Apa bunyi sila kedua dan ketiga? Nah, yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, tulislah hal-hal yang baik yang bisa kita contoh dari warga kampung Serewangi berdasarkan cerita di atas. Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Nah, kemudian yang kedua, ketika berpapasan mereka saling menegur sapa. Walaupun hanya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Nah, ini merupakan hal-hal yang baik yang bisa kita contoh. Saling membantu satu sama lain. Ketika melihat orang sedang kesusahan, kita membantu atau menolongnya. Kemudian membantu sukarela tanpa dibalas jasa atau dibayar upah. Nah, apakah warga kampus Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Nah, warga kampus Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Karena apa? Karena mereka menjaga persatuan dan kerukunan warga. Nah, meskipun kamu bukan warga kampus Serewangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ija? Nah, coba jelaskan alasannya mengapa. Nah, selanjutnya sebutkan sikap baik apa saja yang dapat kita contoh dari warga kampus Serewangi tadi. Yang pertama, saling bertegur sapa, saling menolong, kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar atau peduli terhadap warga sekitar. Nah, apakah ada sikap lain yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba kita lihat. Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama yang sudah kita jelaskan kemarin, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kemudian apalagi yang kedua, misalnya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Nah, kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan yang lain. Nah, ini merupakan contoh dari sila ketiga Pancasila, yaitu apa bunyinya tadi? Yaitu tentang persatuan Indonesia. Nah, apa simbolnya? Nah, simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Kemarin juga kita sudah belajar tentang makna simbol sila-sila. Nah, lanjut ke pembelajaran yang kelima. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Nah, mari kita cari tahu. Nah, amatilah proses pembuatan kain tenun di bawah ini. Perhatikan, yang pertama, panah yang paling pertama itu adalah bunga kapas. Nah, kita memanggil bunga kapas dulu, mengambil bunga kapas. Lalu, memintal kapas tadi. Memintal. Nah, setelah memintal tadi, jadilah benang. Nah, setelah jadi benang, barulah benang tadi itu dibuat atau menenun kain. Nah, setelah menenun kain, jadilah kain. Nah, setelah kain jadi, lalu membuat pola untuk baju atau menjahit baju. Nah, setelah membuat pola baju, barulah menjahit baju. Nah, selesai menjahit baju, barulah jadi atau hasilnya menjadi
baju. Nah, inilah proses pembuatan baju mulai dari mengambil kapas. Nah, jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Nah, proses pembuatan kain tadi dengan teknologi sederhana karena masih menggunakan alat-alat tradisional, belum menggunakan mesin. Nah, jadi masih menggunakan alat tradisional. Nah, sampai di sini anak-anak Ustazah paham? Nah, semoga bisa memahami pembelajaran yang Ustazah berikan pada pertemuan kali ini. Nah, coba jelaskan proses pembuatan baju. Seperti di gambar yang tadi. Yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya. Kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Yang kedua, proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Nah, yang kedua adalah proses spinning. Yang ketiga, benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan sehingga menjadi lembaran kain. Nah, yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Lalu dari penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Nah, setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Yang terakhir, hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Nah, ini merupakan 6 cara proses dari memilih kapas hingga menjadi hasil baju yang kita inginkan. Nah, kemudian bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Nah, penenun, produksi, sedangkan penjahit juga merupakan produk produksi. Lalu apa lagi? Selanjutnya, nah kemudian ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai prosesnya sangat panjang. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghargai baju yang kita gunakan? Nah, cara menghargai kain atau menghargai kain adalah dengan cara menggunakan kain sesuai kebutuhan. Dan tidak selalu membeli baju yang baru, namun kita juga dapat memakai baju yang lama. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami materi pada hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak Ustazah.